Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Selasa. Mari dengan cepat saya akan membagikan pesan Tuhan. Galatia 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu saya mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah mawas diri. Sekali lagi, mawas diri. Bapak Ibu Saudara, mawas diri itu artinya kita ini adalah orang-orang yang sadar akan dirinya sendiri. Kesadaran diri sendiri tidak akan pernah timbul selain melalui pengajaran firman Tuhan. Sebab kesadaran diri yang dibangun dari humanisme, dari pikiran manusia, ajaran manusia, tidak akan pernah mencapai mawas diri. Manusia itu dari Tuhan. Sehingga kesadaran diri manusia harus didasari dari firman Tuhan. Bukan dari ide-ide dan pengalaman survei manusia sehingga mereka menyimpulkan bagi dirinya sendiri sesuatu yang baik. Tetapi kesadaran diri hanya bisa diperoleh melalui firman Allah. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini iblis sudah merongrong kerajaan Allah. Iblis sudah meringsek masuk ke gereja. Tanpa sadar Bapak Ibu Saudara, orang akan dibuat lengah. Orang akan dibuat lupa. Bahkan orang dibuat tidak sadar diri bahwa sesungguhnya keadaan mereka sedang terpuruk. Mereka tidak sadar bahwa keadaan mereka sudah jauh dari Tuhan. Walaupun mereka berseru-seru kepada Tuhan, walaupun mereka memuji menyembah Tuhan, tetapi mereka tanpa sadar hatinya jauh dari Tuhan. Karena yang mereka lakukan adalah perintah-perintah manusia, ajaran-ajaran manusia. Dan mereka lupa bahwa sesungguhnya melakukan kehendak Allah itulah yang terutama dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, penyesatan, penipuan, bahkan tarikan-tarikan yang sangat kuat oleh karena hal-hal duniawi, sehingga membuat orang mereka terhilang, mereka jauh, mereka sudah kehilangan pegangan mereka karena mereka sudah dikuasai oleh pikiran dunia,
logika dunia, dan banyak keluarga-keluarga Kristen yang sudah mulai tidak teguh lagi, berantakan saudara. Dulu mereka bersama-sama beribadah, mereka bersama-sama memuji Tuhan, melayani. Tetapi oleh karena tarikan-tarikan, penyesatan yang terjadi, membuat keluarga ini berantakan. Ibadah mereka berantakan semua. Tanpa sadar mereka sudah kehilangan sesuatu yang sangat bernilai. Bapak Ibu Saudara, mawas diri sangat penting. Sebagaimana yang dikatakan dalam Galatia 6. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Kerajinan akan semakin hilang dari gerejanya. Perhatikan saudara. Kerajinan ibadah, kerajinan di dalam hal rohani akan semakin luntur. Walaupun bersyukur masih ada gereja-gereja yang terus membangun kerajinan. Karena mereka sudah tidak lagi bergairah. Karena pengaruh-pengaruh dari doktrin-doktrin yang salah. Doktrin keselamatan yang tidak benar. Dan mereka ini juga menarik orang-orang Kristen yang rajin. Mereka akan mempengaruhi orang Kristen yang lain. Sehingga mereka mulai goyah. Bapak Ibu Saudara, mawas diri. Karena di Alkitab semua tertulis tentang ketekunan, kerajinan, kesetiaan, roh yang menyala-nyala. Tetapi karena situasi dan keadaan dunia ini, orang-orang Kristen mulai goyah. Saya berpesan buat Bapak Ibu Saudara, jangan saudara dipengaruhi oleh hal-hal duniawi yang menggoyahkan kerajinan saudara. Apa yang saudara komitmenkan, apa yang saudara bangun, jangan digoyahkan. Sekali komitmen, tetap komitmen. Jangan sampai saudara goyah. Karena saudara mulai berpikir masuk akal. Karena saudara mulai berpikir bahwa saudara masih mengasihi Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara mulai menghilangkan komitmen pribadi. Nasar pribadi dalam hati dengan Tuhan. Karena saudara mulai tidak mawas diri. Mulai memaklumi segala yang dilakukan. Dimaklumi. Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan keadaan sendiri. Jangan memperhatikan keadaan orang lain. Sehingga kita boleh bermegah karena keadaan kita. Janganlah keputusan-keputusan kita ini ditentukan oleh keadaan. Keputusan kita ditentukan oleh orang lain. Orang Kristen yang lain mau dia cuma seminggu sekali, mau sebulan sekali. Biarkan saudara. Janganlah kerajinan saudara ditentukan oleh karena kerajinan orang lain. Tetapi biarlah komitmen saudara dengan Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kami komitmen untuk kami membangun kerajaan Allah. Saudara, kalau dalam waktu 1 minggu, saudara kehilangan sama sekali waktu dengan bersekutu bersama-sama di gereja. Saudara memaklumi, 2 minggu kehilangan saudara memaklumi. Saudara, iblis akan terus membawa saudara
menjauh dari Tuhan. Saudara harus mawas diri. Ada sesuatu yang harus saudara rubahlah. Ada sesuatu yang harus saudara gantilah. Ada sesuatu yang harus saudara putuskan. Bapak Ibu Saudara, nasar kita bukan dengan manusia. Nasar kita bukan dengan gembala. Nasar kita dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Roh Kudus tidak pernah lupa dengan nasar saudara. Roh Kudus tidak pernah lupa dengan janji saudara kepada Tuhan. Roh Kudus tidak pernah bisa dibohongi. Roh Kudus mencatat setiap komitmen saudara. Mungkin saudara lupa. Mungkin orang lain lupa. Tetapi Roh Kudus di hati kita tidak pernah lupa. Sekali lagi, imam-imam yang bersama saya, hati-hati dengan bisikan-bisikan dari orang-orang Kristen yang lain. Hati-hati, sebab mereka akan membuat saudara kehilangan komitmen. Sebagaimana Esau, dia tidak komitmen dengan hak kesulungan. Hanya gara-gara nafsu yang rendah, yaitu menginginkan semangkuk kacang merah, sup kacang merah. Dia menjual hak kesulungannya. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menjual diri saudara kepada setan. Perhatikanlah diri saudara hari ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara, ukuran yang paling tepat itu adalah gereja. Ukuran paling tepat itu bukanlah dari penafsiran manusia. Ukuran yang paling tepat itu ada di gereja. Sebab Tuhan Yesus ada di gereja. Jika Tuhan Yesus tidak ada di gereja, maka lebih baik kita tidak perlu bergereja. Tidak perlu ada gembala. Tidak perlu pelayanan. Mari kita mengatur diri kita sendiri dengan Tuhan. Apakah mungkin bisa terjadi begitu Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan Yesus yang mendirikan gerejanya. Gereja dimanapun Bapak Ibu Saudara, di desa, di kota, di kampung, selama disebut gereja, maka disitulah Tuhan Yesus ada. Tetapi saudara, orang Kristen sudah tidak mawas diri. Para pendeta, gembala sudah tidak mawas diri. Komitmennya dengan Tuhan sudah luntur semua. Awalnya mereka komitmen membangun gereja di desa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Tetapi keadaan ekonomi, keadaan dunia, persaingan gereja terjadi. Mereka mulai luntur, mereka mulai lemah, mulai loyo. Kemarin mereka tidak loyo. Sepertinya mereka itu sudah melepaskan semua haknya untuk Tuhan. Tetapi ternyata mereka tidak setia. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mawas diri. Ingatlah kembali komitmenmu. Jangan memaklumi. Sekali engkau bernasar komitmen sampai mati saudara, bayarlah. Saudara jangan pikir Tuhan itu lupa. Saudara jangan pikir bahwa Roh Kudus itu melupakan. Orang-orang yang mudah melupakan komitmennya, mereka akan membayar
tanggungannya sendiri. Setiap saudara, saya percaya engkau punya komitmen dengan Tuhan. Saya yakin, apalagi saudara yang pernah jatuh dosa, dan saudara mulai diberi kesempatan, pasti engkau komitmen. Di awal-awal saudara rajin, tetapi kemudian iblis mempengaruhi saudara, supaya saudara melepaskan komitmen saudara. Karena saudara mulai memaklumi segala sesuatu yang kau lakukan, karena engkau memandang gereja lain, karena engkau memandang pengajaran lain, karena engkau memandang orang Kristen yang lain. Dan saudara mulai membatalkan komitmen. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Dia yang berjanji setia. Bagaimana saudara dan saya? Apakah engkau tetap setia? Apakah engkau tetap ingat akan janjimu? Apakah engkau ingat akan nasarmu kepada Tuhan? Bahwa engkau akan sungguh-sungguh. Bahkan engkau berjanji memberi nyawamu, tetapi hanya gara-gara keadaanmu, kemudian engkau mulai lari daripada komitmen. Saudara, firman Tuhan mengajarkan supaya saudara menguji dirimu sendiri. Ujilah dirimu sendiri. Apakah engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan? Sehingga engkau bermegah atas apa yang kau kerjakan. Jangan saudara berkata, oh Tuhan mengerti kok. Tuhan mengerti. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mencatat orang-orang yang komitmen. Orang-orang yang berjanji, Tuhan aku akan melakukan ini. Aku akan setia pengajaran. Aku akan setia doa malam. Aku akan setia. Hanya berjalan 3 bulan, saudara. Setelah itu saudara banyak berkelit. Dulu saudara rela meninggalkan semuanya. Tapi sekali lagi, iblis selalu menang. Iblis selalu menang. Kenapa saudara? Karena kita mulai dikuasai daging kita. Kita mulai dikuasai oleh nafsu kita. Bapak Ibu Saudara, mawas diri penting. Tidak perlu saudara diajar. Karena Roh Kudus di dalam saudara selalu mengingatkan komitmenmu. Selalu mengingatkan janjimu sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingat perjanjian saya dengan Tuhan Yesus tahun 98. Ketika Tuhan Yesus menemui saya dengan firman-Nya, saya berkata, Tuhan kalau aku hidup, aku mau melayani Tuhan. Dan terbukti Bapak Ibu Saudara, saya dan seisi rumah saya melayani Tuhan. 25 tahun. Bekerja dan semuanya itu hanyalah sarana untuk saya melayani Tuhan. Dan saya tidak pernah goyah. Karena saya tahu kepada siapa saya berjanji. Bapak Ibu Saudara, perjanjian saudara dengan Tuhan ini, nasar saudara dengan Tuhan, bukan sekedar berbicara keuangan saudara. Bukan, yang Tuhan minta itu hatimu. Yang Tuhan minta itu tubuhmu.
persembahkan. Banyak orang saya doakan, Pak, kalau saya sembuh saya rajin, Pak. Pak, setelah ini Pak saya sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan itu mencari orang yang komitmen. Bukan orang yang hanya pandai ngomong. Bukan hanya orang yang punya karunia. Tapi orang yang sadar diri apa yang dia janjikan kepada Tuhan. Dia ngerti, mawas diri, introspeksi diri, sadar diri. Sehingga saudara tidak perlu dipaksa, saudara tidak perlu ditelepon, saudara tidak perlu di WA. Saudara tidak perlu diingatkan. Kalau saudara masih orang yang sering ditelepon, diingatkan, dicari-cari gembala, saudara orang yang tidak mawas diri. Kalau saudara orang mawas diri, saudara tidak perlu merisaukan gembala. Tidak perlu merisaukan pemimpinmu. Karena pemimpinmu tahu bahwa engkau berkomitmen. Saya memberikan pesan supaya saudara memberi info kemana saudara pergi kok nggak hadir. Itu bukan saya takut kehilangan saudara. Artinya saya takut kalau saudara keluar. Bukan. Karena sebagai orang tua, saya ingin tahu juga. Tapi di balik rasa tahu saya, ada yang saya ingin tahu keadaan saudara dan saya percaya bahwa saudara adalah orang komitmen, tetapi ada yang saya ragu-ragu. Saya khawatir. Seperti orang tua yang was-was, kemana ini anak saya? Kenapa kok orang tua was-was? Karena anaknya nggak dewasa, karena anaknya nggak pernah pegang komitmen. Beda dengan anak yang dewasa, orang tua nggak perlu cari. Dia tahu kalau anaknya ini pasti berbuat yang baik dan pulang dengan tepat waktu. Kalaupun terlambat, orang tua pasti tahu, pasti ada apa-apa ini. Sebab anak ini tidak begini. Itu saudara sesungguhnya yang Tuhan mau. Karena setiap pemimpin mengetahui orang-orang yang dipimpinnya adalah orang-orang yang komitmen, orang-orang yang mawas diri. Seorang karyawan tidak perlu dicari-cari. Kalau seorang pemimpin was-was dengan karyawan ini di jam kerja, dia berarti orang yang tidak loyal, orang yang tidak setia. Masih dicari, kamu di mana? Kamu sudah keliling belum? Ini karyawan tidak benar, saudara. Maka itu kenapa perusahaan-perusahaan memberikan target. Supaya mereka melihat targetnya terpenuhi, berarti orang ini benar. Tapi sebetulnya trust seorang pemimpin, kepercayaan seorang pemimpin itu harus terbangun oleh karena komitmen daripada orang yang dipimpinnya. Bapak, Ibu, Saudara, sulit sekali menemukan orang-orang komitmen, saudara. Walaupun itu satu pergumulan. Ketika saudara sadar bahwa janji saudara itu bukan dengan manusia, tapi dengan Bapa dan Putranya. Kalau saudara janji dengan saya, maka lemah perjanjian saudara. Walaupun itu diperhitungkan. Kalau dengan manusia saja yang kelihatan engkau tidak bisa menepati. Apalagi dengan Allah yang tidak kelihatan. Bagaimana mungkin? Bapak, Ibu, Saudara,
Saya kadang itu juga heran. Juga saya ini ya tertawa kecil juga melihat bagaimana saya harus mengabsen saudara, menengoki saudara. Saya pikir seperti anak kecil aja ini lama-lama. Tapi karena saya punya tanggung jawab sehingga saya hanya menerima laporan saja, info. Maaf Pak, saya tidak hadir karena saya ada gini. Tapi saya mau katakan saudara, engkau harus mawas diri. Janjimu bukan dengan saya, janjimu dengan Tuhan. Kamu datang atau tidak itu dengan Tuhan, bukan dengan saya. Juga para imam-imam yang bertugas, tanggung jawabmu dengan Tuhan, bukan dengan saya. Mari Bapak Ibu Saudara, baiklah setiap kita menguji diri kita sendiri. Supaya hal-hal ke depan ini akan muncul, saudara akan banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang terdekat, orang-orang Kristen bahkan, engkau akan digoyahkan. Sampai saudara melupakan perjanjian saudara. Dan saudara mulai meninggalkan komitmen saudara dan saudara menjadi orang Kristen yang biasa. God bless you all.